ونهانا عن التفرق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatihi innahu husyami'un basir. Para ikhwan kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pada tadi kita sholat bersama-sama, yaitu sholat Jumat. Alhamdulillah dapat terlaksanakan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang soleh. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan uraian daripada khutbah yang disampaikan oleh Ustaz Syahid. Ini kita mendapatkan banyak pelajaran yang berharga tentang hakikat pentingnya Masjid Aqsa bagi kaum muslimin. Karena Masjid Aqsa itu adalah merupakan sebagian daripada situs suci umat Islam yang harus dijaga, yang harus dipertahankan oleh orang-orang Islam dimanapun saja berada di seluruh dunia. Dan bertepatan pada bulan ini adalah bulan Rajab, yang akhir pekan bulan Rajab, di mana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga terjadi di bulan Rajab. Dan ini akhir pekan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Kemudian kita masih dapat mensyukurinya dengan perwujudannya adalah beribadah kepadanya. Apabila kita kepada Masjid Al-Aqsa, sebagaimana yang saya sampaikan di khutbah Jumat tadi, ini merupakan penting sekali karena sebagai situs suci umat Islam, yang pertama adalah Masjidil Haram, situs suci umat Islam. Kemudian Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestina, di kota tua Yerusalem. Di Indonesia ada kota tua nggak? Ada ya kota tua di mana Pak? Di Jakarta. Sudah pernah ke kota tua Jakarta Pak? Sudah, alhamdulillah. Saya cuma lewat saja ya. Jadi kota tua Jakarta itu bekas bangunan, banyak didirikan bangunan Belanda pada waktu itu. Karena memang dulu berapa abad Indonesia dijajah? 3,5 ya, 3,5 abad namanya, atau 300 tahun ya, 3 abad namanya. Dijajah oleh Belanda. Kemudian ada bangunan-bangunan apa yang kota-kota tua atau bangunan lawas yang masih sampai sekarang disebut atau para ikhwan kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjid Al-Aqsa ini perlu kita bela, yang sekarang ini ada di cengkraman orang-orang Yahudi atau Zionis Israel. Padahal itu adalah merupakan situs suci umat Islam. Orang-orang Yahudi ini tidak henti-hentinya menggali, akan merobohkan Masjid Al-Aqsa, kemudian mendirikan Haikal Sulaiman, dibuat menjadi Haikal Sulaiman. Di sisi-sisi Masjid Al-Aqsa sampai sekarang sudah banyak bangunan-bangunan sinagog Yahudi. Dan mereka juga orang-orang Yahudi ini memasuki Masjid Al-Aqsa, kemudian mereka dekat kepada tembok ratapan, kemudian mereka beribadah di sana. Nah, kita sebagai umat Islam di sana banyak yang menyaksikan. Cuma karena Masjid Al-Aqsa ini adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekelilingnya, sebagaimana ayat yang telah kami bacakan di Al-Qur'an nomor 5, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Artinya memang Masjid Al-Aqsa itu di lingkungannya banyak berkah, termasuk tanaman, subur. Kemudian orang-orang yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu tetap mempertahankan dengan sekuat tenaga Masjid Al-Aqsa. Kemudian mereka sampai mempertahankan dengan cara apa? Memerangi ya,
mempertahankan diperangi ya, sampai keluar darah, sampai ada yang syahid mati dan sebagainya. Dan baru-baru ini Imam Masjid Al-Aqsa ditangkap juga oleh orang Yahudi. Ya, Imam Masjid Al-Aqsa siapa Pak? Nah, sekarang terima saya ditangkap. Nah ini berarti mereka tidak henti-hentinya untuk memerangi. Nah, kemudian bagaimana kita? Kita harus berupaya membebaskan Masjid Al-Aqsa itu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa. Ada ungkapan orang yang berkata, oh biarin aja Masjid Al-Aqsa ini nanti suatu saat dan sudah menjadi sunatullah akan kembali ke orang Islam. Karena apa? Di akhir cerita nanti bahwa orang-orang Yahudi itu akan terkalahkan oleh orang Islam. Mereka akan dibunuh, ya, akan dibantai kan gitu. Karena sampai mereka istilahnya bersembunyi di balik pohon korpat pun, ya mereka akan diketahui. Bersembunyi di balik batu pun akan diketahui dan akan dikatakan oleh batu, ya batu itu akan berbicara. Di sini di belakangku ada orang Yahudi yang bersembunyi. Bukan pohon korpat maksudnya batu ya, batu. Di sini ada orang Yahudi di belakangku bersembunyi, maka datangi dan bunuh. Kecuali apa? Kecuali pohon korpat. Tadi salah saya. Kecuali pohon korpat. Pohon korpat ini tidak mau memberitahukan. Maka orang-orang Yahudi sampai sekarang itu ramai-ramai dan pohon korpat. Ada yang berbicara seperti itu, sabar saja, nanti pasti Masjid Al-Aqsa akan kembali dengan sunatullah. Kita tidak usah perlu berjuang, kan gitu. Sebenarnya ungkapan seperti ini ya perlu dikoreksi kembali bahwa perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa itu bisa bebas, bisa menjadi sepenuhnya sebagai hak guna milik kita, milik orang-orang yang beriman, harus dengan cara diperjuangkan dengan pikiran, dengan harta, dengan jiwa, dan dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berjuang bersama-sama untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, dimana dengan doa. Dan alhamdulillah Imamul Muslimin mengharapkan kepada kita semua untuk berdoa senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala demi terbebasnya Masjid Al-Aqsa. Kalau orang yang berpuasa puasa sunnah, bahkan Imam menganjurkan untuk puasa Senin dan Kamis, setiap mau berbuka itu berdoa dulu untuk pembebasan Al-Aqsa, sehingga benar-benar Masjid Al-Aqsa menjadi masjid yang menjadi milik kita selaku orang-orang yang beriman. Mari buat muslim dan muslimah, tadi kita sudah berzikir lama ya, karena sholat itu kan adalah berzikir. Kita sholatnya lama, kemudian mendengar khutbah ya lama, ya, karena sama-sama lama. Tapi masih panjang ayat-ayatnya tadi ya. Nah, khutbahnya pendek, kemudian sholatnya panjang, juga kita sabar. Kemudian sekarang kita tambah zikir niat Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita di masjid, berarti semakin lama kita didoakan oleh para malaikat. Didoakan untuk apa? Untuk mendapatkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang banyak itu lebih bagus daripada doa yang sedikit, malaikat. Betul enggak? Terkadang ada yang ngomong, doa sedikit aja dikabulin, ngapain doa banyak? Kan? Padahal doa sedikit itu ya dikasihnya sedikit. Kalau orang hanya doanya sedikit, Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ya Allah, berilah kami kehidupan yang bahagia di dunia. Dikasih bahagia di dunia dikasihnya. Udah habis itu pulang kan doanya seperti itu, dikasih dia kayak ini apa segala macam. Tapi di akhirat tidak ada, karena doanya tidak dilanjutkan. Padahal seharusnya doanya banyak. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban. Di dunia kita mendapatkan rezeki yang banyak, di akhirat juga mendapatkan keberuntungan, yaitu surga. Karena orang-orang yang beruntung itu yang di dunianya bahagia, mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu bukan hanya materi saja, bukan harta benda, tapi termasuk kesehatan, keterangan batin dan sebagainya, kesatuan umat juga termasuk rezeki. Kemudian di surga dimasukkan, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau di akhirat dimasukkan ke dalam surga berarti kita adalah
sebagai orang-orang yang beruntung. Untuk mencapai keberuntungan itu kita harus apa? Harus senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah bi amwalihi wa anfusihim, dengan harta kita dan jiwa. Dengan harta kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, jiwa kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebebasan Masjid Al-Aqsa tadi. Nanti Ikhwan, ini ada saya sebagai pembicara di sini akan membagi amplop pada para ikhwan. Kira-kira mau nggak dibagi amplop? Para ikhwan, suka ya dibagi amplop ya? Kalau orang dibagi amplop dimanapun itu suka. Ya, alhamdulillah nanti saya ikhlas bagi amplopnya ini. Nggak ada pamrih untuk apa gitu, nggak ada saya. Bagi-bagi amplopnya ikhlas. Cuman ya pamrihnya karena Allah, tapi bukan pamrih karena dunia ada. Tapi tolong nanti amplopnya dipulangkan ada isinya. Untuk apa ini? Demi kebaikan para ikhwan semua, demi kebaikan saudara-saudara kaum muslimin semua yang ada di sini, untuk kita bersedekah. Bersedekah apa? Sedekah jariyah. Karena nanti kita pada hari kiamat itu akan dimasukkan, di akhirat nanti kita akan dimasukkan ke surga melalui pintu-pintu surga. Di surga itu ada berapa pintu? Ada 8 ya. Ada 8 pintu. Ada pintu Ar-Rayyan, kemudian pintu sedekah dan seterusnya. Nah, kalau kita hobinya puasa nanti akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Sebentar lagi kita menghadapi puasa wajib bulan Ramadan, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang dan kita bisa berlanjut sampai Syawal, insya Allah. Kita berdoa. Kemudian nanti pada bulan puasa itu juga kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampunan dosa-dosa kita, untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, agar supaya Masjid Al-Aqsa terbebas. Doa kita itu pasti akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara cepat atau agak terlambat. Nah, pasti itu ya, karena udhuni astajib lakum, itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepadaku, pasti akan dikabulkan. Kalau yang tidak pernah meminta, ya nggak akan dikabulkan, nggak akan pernah minta. Kita hidupnya susah, banyak masalah, banyak problem. Kemudian nyari rezeki, nyari harta yang agak susah juga ya. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 ini merusak ekonomi, benar kan? Kalau kita percaya dengan itu, wah, cari duit susah yang minta ampun. Termasuk saya sendiri sebagai pembicara ya. Susah yang minta ampun. Tapi kita dites dengan kesabaran. Ini cobaan daripada Allah, ya, cobaan. Agar supaya kita apa? Kita belajar untuk ikhlas menghadapi ini, belajar bersabar, kemudian kita banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak istighfar, banyak taubat. Karena dengan istighfar dan taubat kita akan semakin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hidup susah, kita tidak pernah mau berzikir dengan Allah, ya semakin susah. Sudah hatinya galau, hatinya enggak tentram, enggak mau mengingat Allah, ya semakin galau, semakin tidak tentram. Padahal ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir dengan Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nah, ini. Para ikhwan, jadi dengan sedekah jariyah itu nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Melalui apa? Melalui pintu sedekah. Kemudian karena banyak pintu itu di surga, kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah bisa umat Islam itu dimasukkan dari semua surga, dari semua pintu surga? Rasulullah SAW jawab bisa. Ya, bisa. Makanya kita harus meraihnya. Jadi kita nanti dipanggil dari pintu
royan, dipanggil dari pintu sedekah, dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Mudah-mudahan ya terkabul ya Pak Irwan ya. Amin. Mau nggak ini lewat? Senang nggak kira-kira? Senang. Nah kalau senang jangan apa di masjid. Kalau kita bersama-sama di masjid itu jangan segera-segera pikirannya pulang dulu, nanti doanya didoakan oleh malaikat sedikit. Nah kan, kalau semakin lama kita di masjid didoakan banyak oleh malaikat, ya didoakan agar rezekinya banyak, didoakan agar selamat di dunia sana, di akhirat sana, kemudian diberi ketenangan dan sebagainya. Ya malaikat doanya seperti itu juga ya, seperti kita. Kita apa? Punya keinginan apa? Ya malaikat itu tahu. Kemudian kita didoakan akan mendapatkan ampunan, ridho serta mahfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, juga begitu malaikat mendoakan. Kemudian kita akan mentadaburi ya. Di sini ada kajian yang tentunya masih berhubungan dengan pembicaraan saya tentang masalah sedekah jariyah. Karena kita sedekah jariyah itu apa sih? Dialokasikan ke apa bisa menjadi sedekah jariyah? Karena kita masih punya program untuk mendapatkan membangun madrasah yang sekarang masih berjalan. Nah, madrasah itu nantinya untuk pembelajaran Islam, dirasah ad-din demi terciptanya generasi yang soleh dan solehah. Soleh dan solehah itu generasi untuk masa depan. Nah, sekarang mencetak generasi, kemudian nanti kita semakin tua dan semakin tua, ada lagi kita yang menghasilkan generasi, namanya generasi, regenerasi, penciptaan pergerakan generasi. Kemudian nanti generasi-generasi itu yang apa? Yang tidak lemah. Nah, karena ayat Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Tidaklah kamu takut apabila apa? Meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah segalanya. Nah, lemah imannya, lemah rezekinya juga, kemudian lemah segalanya. Termasuk lemah pendalaman ilmu agamanya. Kalau lemah pendalaman ilmu agamanya ini lebih bahaya lagi. Makanya tarbiyah dunia yang insya Allah sedang kita canangkan, bahkan sudah berjalan. Kemudian pembangunannya yang memerlukan dana ini tentunya kita bersama harus turut andil untuk berjanji agar supaya pahala kita mendapatkan pahala juga bersama-sama. Harus sudah mendapatkan pahala tentunya ya ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, surga, dan kita akan dipanggil dari pintu Allah. Nah, pintu sedekah. Ini singkat ya, singkat sebenarnya pendalamannya banyak sebenarnya. Cuman kita singkat-singkat aja, yaitu tentang apabila kita berinfak atau bersedekah, itu ada kaitannya dengan Quran surah 41, Quran surah At-Taubah, yaitu infiru hifafa wa shiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi berangkat, ya. Artinya kita bersungguh-sungguh berjihad, termasuk sedekah tadi, walaupun terasa mungkin agak berat. Ya, karena tadi sudah saya katakan sekarang ini masa boleh duit susah. Nah, dengan duit hesek kan begitu lah, saudara. Jadi dengan duit hesek, wah ya teh, ayah kudu sedekah itu liar. Terus kemudian setelah liar, muncul penyakit, kata Rasulullah SAW, penyakit malas. Penyakit malas itu kalau dalam hadis disebutkan al-wahn. Ya. Kalau al-wahn itu bahasa Al-Qur'annya malas. Kalau jiwanya jiwa yang malas, jiwa yang lemah, berarti malas, enggak dinamis hidupnya. Kan begitu, dinamis bilang enggak bisa semangat. Kemudian apa sih yang perlu kita sedekahkan? Nada ini kudu disedekahkan kan, kudu disedekahkan saudara. Apalagi yang mau kita sedekahkan? Kata Rasulullah SAW, yang disedekahkan itu dari sisa keperluan.
Sudah setiap harinya makan terpenuhi, sudah kan teman? Sudah. Sisanya kita sedekahkan. Mau beli mobil, sudah beli mobil, masih ada sisanya. Berapa? Kita sedekahkan. Mau beli motor, masih ada sisanya, kita sedekahkan. Itu apa? Dari sisa kemampuan. Nah, kalau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang harta yang kami berikan kepadamu, kamu infakkan, kamu sedekahkan untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua. Kalau kita sekarang ini masih kalah dengan orang-orang yang tempo Rasulullah dan para sahabat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik apa? Masa itu adalah korban. Mas itu kata Rasulullah SAW. Summa ba'dahu. Kemudian sudahnya. Karena apa? Di masa itu masa sahabat dan masa tabi'in itu lebih bagus. Karena mereka dalam berjihadnya, dalam sedekahnya, apa segala macam itu bagus, nggak seperti kita sekarang dulu. Ya, sampai para sahabat itu ada yang menginfakkan seluruh hartanya. Sekarang belum ada yang infak seluruh hartanya, belum ada ya. Hanya sebagian saja, hanya sebagian kecil saja. Itu pun masih gremeng. Padahal kita harus dengan apa? Dengan merasa ringan atau berat. Dengan mata ringan atau berat kita ya teruslah maju kan gitu ya. Jangan berhenti. Kalau perjuangan berhenti nanti kita tidak akan mencapai satu kesuksesan. Ya, tidak akan mencapai kesuksesan. Para ikhwan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kemudian seterusnya di dalam ayat yang ke ya, masalah tentang berinfak tadi ya. Saya ini kalau baca memang agak kurang penglihatannya. Jadi apa ya, harus pakai kacamata sebenarnya. Harus pakai kacamata. Karena kalau nggak pakai kacamata sambung, ini susah bacanya. Oh, udah ketemu Pak, insya Allah udah sekarang. Jadi di dalam Quran surah atau ayat ke, insya Allah ayat ke berapa ini Pak? Insya Allah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 53. Sudah saya lihat sebentar ya. Surah At-Taubah ayat 53. Qul anfiqu ta'an aw karahan lam yuqbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah ya Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Makanya itu di Bapak Nasional sama ya seperti ini. Jadi dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu, nah sedekahmu ini tidak akan diterima. Ini Al-Quran ya. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Kalau sedekah kita tidak terima karena apa? Karena orang fasik. Terus lanjutan ayatnya, wa ma mana'ahum an yuqbala minhum nafaqahum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dan yang menghalang-halangi infak mereka atau sedekah mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta yang dia miliki, maksudnya harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Ya. Jadi infiru ibaratkan masih kola. Berangkatlah kamu dalam keadaan susah ataupun berat. Itu harus dengan ikhlas. Dulu peristiwanya pada Rasulullah
mengerahkan semua umat waktu itu. Semua muslim dikerahkan, semua harus pergi berangkat ke perang Tabuk. Karena apa? Ini yang akan kita hadapi musuh besar. Apa itu? Penaklukan Romawi, ya, pasukan Romawi. Dan ini jauh jaraknya, banyak yang malas-malasan. Jauh, apalagi pasukannya yang kita hadapi pasukan besar. Jauh kemana? Kemudian bagaimana? Banyak yang izin ketika itu. Izin pada Rasulullah. Izin ya Rasulullah, saya agak pilek, saya batuk, saya ingin ikut perang lah. Nah, saya masuk angin ya Rasulullah, nggak ikut perang lah. Saya sudah tua ini bagaimana? Saya banyak tanggungan, hutang-hutang dan sebagainya. Bagaimana ini? Nah, kalau sekarang ada hutang-hutang. Kalau zaman dulu baik orang nggak ada hutang-hutang. Kalau zaman sekarang udah. Rasulullah SAW dulu nggak pernah hutang kan. Sekarang banyak yang hutang-hutang. Karena ya memang situasi ini memang harus seperti itu, harus berhutang. Cuman ya kita harus berhutang. Artinya jangan sampai dengan hutang-hutang kemudian kita nanti apa? Nggak bisa membayar kan begitu. Kalau kita nggak bisa membayar hutang, nanti kita masuk surganya susah ya. Ditagih amal kita. Kemudian siapa yang tidak diterima sedekahnya, yaitu orang kafir. Orang-orang kafir mau sedekah banyak sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir sedekah apa yo? Sedekahnya banyak kan gitu. Percuma karena tidak akan meraih surga. Juga orang-orang fasik sedekah tidak akan bernilai surga. Kita sama sedekah banyak. Sudah orang Islam sedekahnya banyak. Nih saya sedekah 1 juta, nih saya sedekah 2 juta, 3 juta. Tapi tidak ikhlas karena Allah sama tidak diterima. Karena dia saja tidak diterima. Maka sisa dari perluan itu harus ikhlas. Semakin banyak semakin bagus, tapi ikhlas. 10.000 bagus, lebih banyak bagus. 1 juta, 2 juta, 10 juta, atau bahkan kita biasa rampungan saja lah. Semua saya bangun, ikhlas karena Allah, bukan karena pamer. Itu lebih bagus, bukan karena ria. Kalau karena ria menghapuskan pahala, ya, dan tidak diterima. Saya ini bisanya 10.000, tapi 10.000 di luaran. Oke, ayah asatidnya, ayah ustad, utusan di mana sini bang maksudnya kan? Ya ngomongin masalah sodako iya dia teh, hari terpaksa benar dia mah, mereka nama abis ikhlas bisa diselanakan gitu. Enggak ikhlas sekali saya, ya sudah, enggak dicatat, enggak ada hasil. Walaupun sebenarnya ikhlas sih, tapi mana ada tapinya, ya sama, enggak diterima. Makanya ikhlas benar itu harus kuncinya berkaitannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau nggak ikhlas ya madrasahnya juga nggak berkah ya mariwannya. Nah, amalnya juga nanti nggak nyampe, nggak bersambung ke para ikhwan. Inilah yang dinamakan kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala harus dengan ikhlas dalam segala macam keadaan kita harus ikhlas. Jadi, Pak Iwan kira-kira siap di mana? Siap nggak ini untuk berjaya? Bisa apa? Siap sampai tarbiyah selesai ya. Ini tersambung ini sedekahnya terus menerus. Kita ada sedekah terus. Ya alhamdulillah masih ada apa yang dinamakan pintu untuk sedekah untuk jariah. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah SAW ada sudah tidak diterima lagi sedekah. Orang sudah kaya semua, bangunan-bangunan sudah tinggi menjulang semua, nggak diperlukan lagi sedekah. Nah, nggak ada kita mau sedekah kemana? Sudah semua nggak penting itu. Sudah ada semua kan, sudah muka-muka semua. Kita sudah gak dibutuhkan lagi ke orang lain. Maka sedekah apa saja selagi bisa, terutama sedekah jariah ini sangat penting bagi kita agar supaya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu sedekah dan kemudian juga melalui pintu-pintu yang lainnya. Demikianlah kajian pada siang pada sholat Jumat ini. Mudah-mudahan kita bersama mendapatkan maghfirah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.